وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ta'jilu iqamatil haddi 'alal mar'ati al-hamili hatta tadha hamlaha, yaitu menunda proses hukuman terhadap wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Itu dia, luar biasa. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Juhainata atat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang datang, seorang wanita dari suku Juhainah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam wahiyya hubla minaz zina. Dia itu sedang hamil dari perzinahan. Ya, dia sedang hamil dari perzinahan. Apa katanya? Faqalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, asabtu haddan." Ya Rasulullah, aku sudah layak untuk dihukum. Fa aqimhu alayya, maka jatuhkan hukuman tersebut kepadaku. Fada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil wali si wanita ini, wanita yang hamil dari zina ini. Ya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwah menerima pengakuan dia. Ya. Pada prinsipnya ikhwah, ini kan nanti akan dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akan dirajam. Oke, kita kita selesaikan dulu hadisnya. Ya, fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, wali si wanita ini. Faqala ahsin ilaiha. Kata beliau, kamu sikapi baik dia. Ya, rawat dia baik-baik, ya, penuhi kebutuhannya. Fa idza wada'at fa'tini biha. Kalau dia sudah melahirkan, bawa kepadaku. Kemudian setelah dia melahirkan dan dibawa menghadap Rasulullah SAW, fafa'ala, dan wali si wanita pun melaksanakan apa yang diwasiatkan Rasulullah. Fa'amran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasyakkat 'alaiha thiyabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merobek pakaiannya. Bukan merobek sih di sini, artinya fasyakkat 'alaiha thiyabah, artinya apa ya? Pakaian itu diketatkan. Ya, diketatkan.
Summa amara biha farujimat. Kemudian diperintahkan untuk dirajam. Maka dirajamlah wanita tersebut. Kenapa ikhwan? Nanti kalau tidak diketatkan pakaiannya, ketika dia dirajam mungkin lepaslah pakaiannya, terlihatlah auratnya. Demikian. Oleh karena itu diketatkan semua pakaiannya, diikat dengan cara yang baik ya, supaya tidak terlepas. Dirajam. Dirajam itu bagaimana ikhwah? Yaitu ditutup matanya ataupun tutup mukanya semua, kemudian dia ditanam dalam sebuah lubang hingga sedada. Kemudian bagaimana? Dilempari sampai mati. Itu rajam. Dilempari sampai mati. Oleh siapa? Semua kaum muslimin. Begitu ikhwah. Kita lihat di sini ikhwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pengakuan itu hingga wanita ini pun dirajam. Makanya dalam masalah melaksanakan pengeksekusian, penerapan hukum rajam ini ikhwah, itu pertama yaitu apabila seseorang kedapatan berzina dan yang menyaksikannya ada 4 orang. Ya, yang menyaksikan ada 4 orang. Kalau 3 orang nggak bisa. Ya, kalau 3 orang nggak bisa. Dengan artian kalau ada orang yang menyaksikan 4 orang, ini yang menyaksikan 4 orang ini bukan hanya sekedar peluk-pelukan atau sedang tidur-tiduran laki-laki di atas perempuan atau sebaliknya, bukan hanya itu. Sampai dia yang 4 orang ini harus dia menyaksikan seperti apa? Seperti batang celak masuk ke mata. Seperti batang celak masuk ke mata. Kalau dulu kan apa ya? Kalau ibu-ibu kita dulu kan pakai celak ada ulbahnya ya, ada tempatnya, kemudian ada batang celaknya. Jadi berupa bubuk kemudian dioleskan di celak. Jadi seperti batang celak mata itu masuk ke mata. Kalau dia hanya melihat peluk-pelukan ya atau sekedar cium-ciuman, lantas dikatakan dia berzina, nggak boleh. Ya, nggak dibolehkan. Kalau hanya 3 orang, datanglah 3 orang. Yang pertama, kedua, ketiga datang. Dia katakan, "Kak, dia ini berzina." Mana satu lagi saksinya? Nggak ada. Maka yang 3 orang ini dicambuk. Cambuk 80 kali. Demikian. Ya. Makanya ikhwah, untuk yang mendatangkan saksi sampai 4 orang ini, ya, mendatangkan saksi sampai 4 orang ini, itu sulit ikhwah. Ya. Jadi kalau ada yang menyaksikan hanya 2 orang, mendingan diam aja. Begitulah. Mendingan diam aja. Jangan diangkat ke mahkamah pengadilan. Kalau enggak 2 orang ini malah akan dicambuk, didera 80 kali. Jadi kalau mereka mendatangkan 4 orang saksi dan melihat langsung bagaikan batang celak masuk ke dalam mata, barulah persaksiannya diterima. 4 orang. Kalau sudah ada 4 orang, maka wanita itu dan laki-laki itu, kalau mereka sudah berkeluarga, dirajam sampai mati. Kalau mereka masih pejaka ya, dan masih gadis, maka dicambuk 100 kali. Yang kedua ikhwah, dengan pengakuan. Nah, seperti ini nih, pengakuan. Ya, dia mengaku, Ya Rasulullah, akim alayya had. Ya Rasulullah, tegakkan hukum atasku. Itu dia ngaku. Yang ketiga, yaitu dari kehamilan. Nah, seperti ini kan, Imra'atun min Juhainah, wanita ini kan hamil. Demikian ikhwah. Jadi, saksi 4 orang, yang boleh dilaksanakan eksekusi hukum, saksi 4 orang, pengakuan atau adanya bukti yaitu dia sedang hamil. Itu ikhwah. Yang jadi yang jadi pembicaraan kita yaitu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pengakuan wanita Juhainah ini diterima oleh beliau tidak langsung mengeksekusinya. Tidak langsung menghukum dia rajam. Mengapa? Karena dalam rahimnya ada seorang bayi. Ada janin. Yang dia tidak bersalah. Dia tidak mengemban salah ibunya yang telah berzina.
Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil keluarga si perempuan. Coba panggil dulu. Coba kalian rawat dulu dia. Nanti kalau sudah dia bersalin atau melahirkan baru bawa kemari. Jadi dipisah dulu anaknya. Ya. Kalau dia dirajam dalam keadaan hamil, itu anak dalam kandungannya juga akan ikut mati. Padahal dia tidak bersalah atas apa yang sudah dilakukan oleh ibunya. Itu ikhwah. Ya. Itulah luar biasanya Islam. Inilah yang disebut tadi ikhwah. Yang Rasulullah katakan, la tajni ummu alal walad. Tidak bisa anak itu mengemban kesalahan ibunya. Ya, siapa yang salah? Dia yang dihukum. Nah ini, janin itu gak bersalah. Walaupun nanti dia lahir dikatakan orang anak haram, ya sebenarnya dia gak ada bersalah. Ya, tak bersalah, tapi apa boleh buat? Karena memang dia lahir dari hubungan yang tidak halal, jadi katakanlah jadi anak haram. Itulah ikhwah. Baik. Lanjutkan lagi. Wa indahu min hadis Sulaiman bin Buraidah. Hadis dari riwayat Imam Muslim juga dari Sulaiman bin Buraidah an abihi fi qissati Ma'iz bin Malik. Yaitu dari ayahnya tentang kisah Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik juga sama seperti wanita ini. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan minta agar dilaksanakan hukum rajam. Karena dia sudah berzina. Qala, ya, setelah itu, ya, setelah kasus Ma'iz bin Malik, ya, ternyata datang lagi kasus berikutnya, yaitu seorang wanita. Ja'atuhu imra'atun min Ghamidi. Minal Azdi, yaitu wanita dari Ghamidi dan dari Azdi. Ghamidi, Azdi. Jadi ini satu orang ya, Ghamidi, Azdi. Jadi kita katakanlah wanita Ghamidiyah, ya, Ghamidiyah, salah satu suku. Jadi kalau kita lihat kasusnya tadi, kasus pertama yaitu wanita dari Juhainah, yang ini kemudian laki-laki Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian ini wanita dari Ghamidiyah. Dia datang kepada Rasulullah SAW sama seperti wanita dari Juhainah tadi. Minta agar hukuman ditegakkan pada dirinya. Apa katanya? Ya Rasulullah tahhirni, ya Rasulullah bersihkan aku. Kenapa? Karena dia telah mengotori dirinya dengan berzina. Makanya ikhwafiddin, seorang wanita dan laki-laki yang berzina, kalau dia sudah dilaksanakan hukum had dengan dia, maka mereka itu dianggap bersih dari dosanya. Ya, dianggap bersih dari dosanya. Ya Rasulullah, tahhirni, ya Rasulullah bersihkan aku. Faqala waihak, kamu ini kenapa? Irji'i fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Udah kamu pulang, mohon ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya terkejut Rasulullah. Tiba-tiba ada orang mengatakan, "Ya Rasulullah, rajam aku begitu. Sucikan aku." Maksudnya Rasulullah sudah tahu maksud sucikan aku, bersihkan aku, maksudnya ya dilaksanakan hukuman untuk dia. Itulah luar biasanya ikhlasnya para sahabat terdahulu, ikhwah. Ya. Kalau sekarang orang lari-lari dari hukuman. Kalau dulu, kalau dia salah, dia datang. Persilahkan ya Rasulullah, saya dihukum. Begitu ikhwah. Faqalat araka turidu an taruddani kama radat Ma'iz bin Malik. Aku lihat Anda ini ingin menolak saya. Maksud menolak begini gimana ikhwah? Gak mau menghukum. Ya. Karena ini membuat mati ikhwah, menghukum mati. Ma'iz bin Malik juga begitu. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hukum saya. Rasulullah nggak mau dengar. Rasulullah membalikkan wajahnya. Datang lihat dari sana. Ya Rasulullah, tegakkan hukum padaku. Berpaling lagi Rasulullah. Dia datang lagi dari arah mana Rasulullah menghadap. Begitu. Sampai Rasulullah katakan, Afika zunun, ente itu gila ya? Begitu. Ya, karena untuk menghukum orang itu sampai mati itu bukan pekerjaan yang mudah, ikhwah. Tapi karena dia terus mendesak dan dia waras, akhirnya Rasulullah SAW ya melaksanakan. Demikian juga ini wanita Ghamidiyah ini. Kata wanita ini, sepertinya Anda mau menolak aku seperti Anda pernah mau menolak Ma'iz bin Malik. Qala madak, apa itu? Qala inni habla minaz zina. Inni hubla minaz zina. Ya Rasulullah, aku ini sedang hamil dari zina. Kata si wanita Ghamidiyah tersebut. Faqala anta, betul nih, serius, begitu, serius.
kamu zina dan kamu sedang hamil. Qalat, kata wanita ini, "Na'am." Iya, serius. Faqala laha hatta tad'i ma fi batnik. Kata Rasulullah, udah pulang dulu, pulang. Nanti aku tidak akan menjatuhkan hukuman, melaksanakan hukuman sampai kamu melahirkan terlebih dahulu. Qala fakaffalaha rajulun minal ansar hatta wada'at. Maka ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor mengasuh wanita ini. Artinya wanita ini diberikan kesempatan untuk merawat kehamilannya ya dengan biaya laki-laki Ansor ini sampai dia melahirkan. Allahu Akbar. Itu anak nggak bisa diikut campurkan dengan kesalahan ibu. Ya. Makanya Rasulullah katakan, udah kamu pulang dulu sampai kamu melahirkan. Sampai ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku yang akan mengasuhnya. Aku biayanya dariku sampai dia melahirkan, aku yang membiayai. Insya Allah ya. Kemudian fa'atan Nabi SAW faqala. Lantas dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, qad wada'at al-ghamidiyah. Laki-laki ini yang artinya yang membiayai si wanita ini sampai dia melahirkan, datang kepada Rasulullah dan berkata, memberikan laporan. Ya Rasulullah, lapor. Ya, bahwasanya wanita ghamidiyah sudah melahirkan. Gimana? Kemudian qala idan la narjumuha wa nada'u waladaha saghiran laisa lahu min mayyurdi'uhu. Kalau sudah lahir ya sudah, kita biarkannya dulu. Ya. Kita belum merajamnya karena kita nggak akan mungkin merajamnya sehingga membiarkan anaknya tidak ada yang menyusui. Tidak ada yang menyusui anaknya. Allahu Akbar. Jadi Islam itu memang memperhatikan ini, ikhwah. Ya. Jadi bukan langsung begitu melahirkan langsung dieksekusi mati, enggak. Ternyata udah biarkan dulu dia susui anaknya. Demikian ikhwah. Kemudian faqama rajul min Ansor. Lantas berdirilah seorang laki-laki dari Ansor, qala ilayya ridauhu ya Nabi Allah. Kata seorang dari kalangan Ansor, kalau begitu ya Rasulullah, bayinya aku yang nanggung. Aku yang membiayai persusuannya. Kalau dahulu kan ada wanita-wanita yang menyusui di mana mereka ambil upah. Jadi kata sahabat ini, ya Rasulullah, bayinya yang lahir aku yang nanggung. Aku akan carikan wanita yang bisa menyusui dia. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian farajamaha, lantas wanita itu pun dirajam. Perhatikan ikhwah, yang jadi kaitan dengan pembincangan kita yaitu Islam menjaga ini loh. Memperhatikan si bayi ini. Jadi jangan sampai kesalahan si ibu itu terkait dengan si bayi. Itu dia. Akhirnya si bayi menjadi orang yang gak ada yang menyusui. Begitu ikhwah. Ya. Dalam hadis yang lain ikhwah. Ya. Dalam hadis yang lain ada disebutkan lebih rinci lagi. Setelah si wanita ini melahirkan, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, rajam saya Rasulullah. Kata Rasulullah, udah pulang dulu, susui dia. Sampai si bayi itu kamu sapeh. Tak lama kemudian datang lagi si wanita ini. Sambil membawa sang bayi sudah pegang roti. Artinya menunjukkan tuh bayi sudah bisa makan roti. Tidak harus disusui. Begitu. Ya Allahu a'lam berapa tahun ini sudah bisa makan roti. Kemudian si wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, nih tengok, ini si bayi sudah bisa makan roti. Allahu Akbar, ini wanita sampai bulak-balik minta agar dia dihukum. Ketika dia lagi hamil, ya Rasulullah hukum saya. Kata Rasulullah, enggak, kamu lahirkan dulu. Setelah melahirkan, ya Rasulullah hukum saya. Oh enggak, sampai kamu susui dulu. Setelah disusui si anak sudah bisa makan roti, datang lagi, ya Rasulullah hukum saya. Begitu ikhwah, bulak-balik. Kalau kita diberi tempat sekali, udah hilang lah. Gak balik-balik lagi, sudah hilang kita. Karena apa? Hukuman mati masalahnya ini. Ya, jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, maka kata si wanita ini, ya Nabi Allah qad fatamathu. Qad fatamtuhu wa qad akala ta'am. Ya Rasulullah, lihat aku sudah menyapih dia dan dia sekarang sudah bisa makan. Tidak hanya menyusu. Fadafa asabi li rajul minal muslimin, lantas si bayi diberikan kepada salah seorang muslim, ya. Summa amar biha fa hafralaha ila sadriha, kemudian diperintahkan untuk menanam si perempuan, buat lubang sampai tertanam sampai dadanya,
ya, wa amran nas farajamuha, maka orang-orang pun diperintahkan untuk melempar dia dengan batu sampai mati. Demikian ikhwah. Jadi ini semua untuk apa ikhwah? Ini semua untuk menjaga si bayi, menjaga si janin. Itulah perhatian syariat Islam yang samhah, dinus samhah, yang luar biasa, din agama yang sempurna dari setiap lini kehidupan dan untuk setiap kalangan, dari mulai jabang ataupun biang atau bibit manusia sampai dia nanti meninggal, ya, meninggal. Bahkan juga terus dibimbing sampai dia nanti sampai menghadap Allah dan masuk ke dalam surganya Allah atau masuk ke dalam nerakanya Allah. Demikian sudah diberikan jalannya, sudah diberikan pelajarannya.